Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk merekomendasikan 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelum sampai ke topik pembahasan, seperti biasa saya akan ingatkan kembali kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin join bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman itu akan langsung masuk ke dalam sebuah website untuk pembukaan akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, setelah teman-teman selesai melakukan pembukaan akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh konfirmasi ke kita, nanti nomor WhatsApp-nya itu akan kita sertakan di deskripsi. Teman-teman boleh langsung kontak kita akan bantu jelaskan mungkin bagi teman-teman yang ingin coba tanya sih apa aja benefit-benefitnya, atau bagi teman-teman yang sudah buka account-nya, teman-teman boleh kontak kita untuk mengkonfirmasinya. Nanti kita akan follow up dengan lebih seksama gitu. Nah, contoh misalnya teman-teman bertanya nih, apa sih benefitnya ketika teman-teman buka account Mirai Asset di under kita? Nah, teman-teman tuh akan masuk ke dalam dua grup ya, yang dimana dua grup ini bisa menjadi tempat atau wadah bagi teman-teman untuk mendapatkan sebuah informasi yang up to date atau juga berita-berita yang penting, atau juga misalnya saham-saham yang mungkin bisa menarik untuk kita simpan di dalam portofolio gitu. Ini adalah grup satu arah ya. Jadi grup satu arah ini biasanya hanya saya aja yang bisa men-sharingkan segala macam informasi seperti yang teman-teman perhatikan. Nah, ini grup dua arah. Jadi grup dua arah ini adalah grup yang dimana tempat kita biasanya saling berkonsultasi, tempat kita bisa saling sharing, dan tempat kita bisa saling tanya jawab, teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin join bersama kita, teman-teman langsung registrasi akunnya, nanti kita pandu bagaimana caranya teman-teman menyelesaikan pembukaan akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, saya disclaimer dulu ya, mungkin nanti suara saya kurang jelas atau bagaimana. Kebetulan saya juga ini sebenarnya lagi flu, teman-teman. Tapi karena saya lihat ada beberapa saham yang cukup menarik yang mungkin sangat sayang untuk kita tinggalkan gitu. Oleh karena itu, saya coba memaksakan untuk membuat video ini supaya teman-teman mendapatkan sebuah informasi atau insight yang semoga bermanfaat untuk trading plan teman-teman gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan, saya akan coba forecast dulu untuk pergerakan indeks IHSG. Kalau kita lihat sebenarnya pergerakan indeks IHSG kita itu wajar-wajar aja ketika di dalam jangka pendek nanti terjadi sebuah koreksi. Kita punya forecast sebenarnya pergerakan indeks IHSG itu akan masuk ke dalam area hijau yang dimana kita telah tandakan di hari-hari sebelumnya, teman-teman. Nah, ini area hijau, kenapa kita tandakan di sini? Karena saya coba mencari datanya, saya mencari data yang dimana kita menemukan bahwa sebenarnya foreign itu mulai inflow ke market kita di area 6814, di area IHSG-nya, teman-teman. Jadi, teman-teman tuh harus paham bahwa sebenarnya foreign itu bukan masuk di area bottoming ini, enggak. Justru yang mendominasi pergerakan market kita di bottoming ini adalah domestik, teman-teman. Entah itu institusi, entah itu retail, entah itu para spekulan gitu. Nah, setelah marketnya sudah mulai trending naik cukup signifikan, di area hijau inilah foreign itu mulai inflow gitu. Kalau seandainya nanti di beberapa hari kemudian IHSG mulai masuk di area hijau, ini cukup menarik ya teman-teman. Itu cukup menarik, mungkin teman-teman bisa cari saham-saham big caps terkhususnya perbankan, karena biasanya kalau IHSG masuk area yang bagus, biasanya saham-saham juga akan memasukin area-area yang menarik untuk kita mulai lirik gitu. Overall, sebenarnya pergerakan indeks kita tidak ada yang perlu kita takuti, jadi biarlah penurunannya ini bukan menjadi sebuah ketakutan. Bahkan ini bisa menjadi sebuah kesempatan bagi teman-teman untuk mendapatkan buy on weakness saham-saham yang fundamentalnya bagus dan bertumbuh gitu. Nah, kita langsung saja ada beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan gitu ya. Pertama itu kita ada WiFi, kita lakukan adjustment untuk forecast technical analisanya. Jadi tadi sebenarnya di sesi berjalan kita udah coba rekomendasikan saham WiFi sebenarnya teman-teman. Tapi menurut saya saham WiFi ini masih cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan untuk kita simpan di dalam portofolio. Kita buat forecastnya supaya teman-teman mengerti kenapa saham WiFi ini menarik untuk kita lirik atau bahkan kita pertimbangkan kita simpan di dalam portofolio gitu. Kalau kita coba tarik channel trendline correction, nah ini channel trendline correctionnya seperti ini ya. Ini cukup lebar di sini. Jadi kalau kita perhatikan sini channel correctionnya ini, kita berharap besok dia bisa break teman-teman. Kita berharap besok dia break, namun sebelum dia breakout kita sudah ambil posisi terlebih dahulu. Kenapa? Karena secara positioningnya itu dia menarik untuk teman-teman spekulasi baikan dengan pembatasan resiko di bawah 2000. Jadi seandainya WiFi ini terjadi sebuah
breakdown harga close di bawah 2000, ya udah kita wajib melakukan namanya pembatasan resiko gitu. Nah, target profit kita paling jauh itu di 2600 ya. Ini merupakan area supply level kita. 2600 ini adalah target area supply level kita. Take profit satu kita tandakan area terdekat dulu. Ini adalah target terdekat kita kurang lebih ya. Kita lihat dulu ada berapa persen target terdekat kita. Target terdekat mungkin kita buat di 2300 ya. Nah, target terdekat ada di level 2300 dengan potensial capital gain itu ada sebesar 10,7%, kurang lebih 11%, teman-teman. Jadi saya rasa ratio-nya masih cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan di saham WiFi. Apalagi kita tahu dia ada corporate action ya, kemungkinan besar dia akan melakukan Raisu. Kita belum tahu bagaimana perkembangan Raisunya di bulan Juni ini. Setahu saya sih di tanggal awal Juni mereka akan raih isu, kita lihat perkembangannya nanti seperti apa. Mudah-mudahan pergerakan saham WiFi di kemudian hari akan jauh lebih positif. Jadi bagi teman-teman yang ingin trading buy di saham WiFi, perhatikan trading plan kita, besok teman-teman mungkin bisa entry, dan perhatikan kalau seandainya harga turun di bawah 2000, kita wajib melakukan namanya pembatasan resiko. Nah, selanjutnya ada HRTA. HRTA ini juga masih sangat menarik secara tren. Kalau teman-teman perhatikan secara tren sahamnya ini sudah konsisten berada di dalam tren yang bullish atau juga positif gitu. Nah, kalau kita tarik channel trendline, kita akan mengetahui kemana saham HRTA ini akan bergerak, teman-teman. Kalau kita tarik seperti ini, kita menemukan ada potensi HRTA akan melanjutkan kenaikannya nih. Nah, ada potensi dia akan melanjutkan kenaikan. Kita punya forecasting kemungkinan besar HRTA ada kejar ke level 1000, teman-teman. Nah, jadi level paling jauh kita itu untuk forecast HRTA ada di level 1000. Target terdekat kita ada di level 750 untuk HRTA. Jadi bagi teman-teman yang ingin trading HRTA, boleh perhatikan trading plan yang kita buat. Besok teman-teman mungkin bisa langsung entry di open market, yang penting dia tidak gap up terlalu tinggi, cut loss di bawah 600, jadi di 595 lah, itu adalah area cut loss kita. Perhatikan rasio cut loss kita itu ada 7%, jadi teman-teman harus bijak bagaimana mengukur money management teman-teman gitu. Nah, take profit satu kita ambil di 720 ya, kita lihat dulu ada berapa persen take profit satu kita. Take profit ke satu kita ada di 720, jadi ada 12%. Jadi masih sangat bagus secara historical ratio. Tinggal teman-teman bagaimana caranya mengukur money management teman-teman. Nah, perhatikan trading plan kita. Kalau besok teman-teman mau trading di HRTA, teman-teman bisa pertimbangkan gitu. Karena secara trennya juga masih sangat bagus, secara intermarketnya juga oke. Contohnya komoditinya ya, kalau kita lihat XAUUSD-nya hari ini naik, teman-teman. Nah, secara tren juga masih sangat bagus nih. Ini kalau goldnya bisa break di atas 3.360, mungkin kita katakan ini masih akan lanjut, teman-teman. Bisa kejar ya, kita katakan 3.600 sampai 3.700. Jadi kita punya forecast sih di tahun ini saham-saham emas masih berada di dalam tren yang bagus. Contoh kemarin ada PSAB, sekarang ARA ya. Antam juga sudah cukup tinggi. Tadi kita ada rekomendasikan, MDKA juga kita sudah rekomendasikan. Sekarang momentumnya itu ada di HRTA. Nah, sekarang teman-teman jangan sampai ketinggalan momentum. Yang penting perhatikan pembatasan resiko kita di bawah candlestick Maribozu yang terbentuk pada hari ini. Oke, selanjutnya ada AMRT. AMRT ini juga masih cukup menarik ya. Kalau kita lihat dari minor trendnya di sini, sebenarnya dia udah naik dengan positif di dalam minor trend. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat secondary-nya, kita tarik di sini, memang dia belum breakout, teman-teman. Nah, dari secondary-nya memang dia masih belum breakout. Oke, kita tarik begini ya. Nah, dari secondary-nya dia memang belum breakout, tapi ini cukup menarik. Kenapa? Karena dia membentuk sebuah momentum untuk teman-teman bisa entry nih. Nah, dia terjadi sebuah reaksi di area resistance become support dia. Kalau seandainya teman-teman besok mau entry, teman-teman bisa lakukan dengan pembatasan resiko di bawah candlestick hari ini gitu. Jadi cut loss-nya sendiri kita bilang lah di 2.400. Kalau seandainya harganya closing dan close di 2.400, teman-teman wajib cut loss dulu sahamnya. Target kita 3.000, teman-teman, untuk di AMRT. Jadi
kita langsung letak target profit kita di 3.000 untuk AMRT. Kalau seandainya dia break 3.000, nanti kita akan lakukan adjustment reanalisa untuk saham AMRT ini. Secara overall, sebenarnya AMRT ini masih cukup menarik untuk teman-teman trading baikan gitu, oke? Perhatikan trading plan-nya dan ketika teman-teman entry, jalankan sesuai dengan trading plan yang telah kita tampilkan. Selanjutnya ada BKSL. Nah, saham ini adalah saham lapis 3, jadi ketika teman-teman ingin coba trading di saham BKSL ini, teman-teman perhatikan risikonya gitu ya. Nah, BKSL ini sebenarnya kita udah rekomendasi tapi sahamnya belum jalan-jalan, teman-teman. Sahamnya belum jalan-jalan tapi saya rasa masih cukup menarik nih. Karena dia berada di area demand area kita, teman-teman. Ini merupakan area demand area kita yang dimana kalau seandainya teman-teman mau entry, ini menjadi area yang bagus untuk teman-teman trading baikan gitu. Nah, sekarang teman-teman kalau mau entry, perhatikan kalau seandainya harganya turun dan close di bawah 100, ya teman-teman wajib lakukan pembatasan resiko. Perhatikan besaran resiko kita kurang lebih 7%, jadi sesuaikan dengan money management teman-teman. Target kita tetap sama, 150 adalah target kita yang paling jauh sesuai area channel trend line. Target satu kita, mungkin teman-teman bisa perhatikan, ada di 120 lah target terdekat kita. Jadi ada capital gain-nya itu sebesar kurang lebih 13% yang bisa teman-teman manfaatkan gitu. Jadi it's okay, cukup bagus secara risk to reward ratio-nya teman-teman. Tinggal bagaimana caranya teman-teman jalankan money management teman-teman secara profesional. Nah, selanjutnya ada SCMA ya. Ini saham terakhir yang akan kita rekomendasikan di video kali ini. Kita akan lakukan reanalisa untuk SCMA. SCMA ini cukup menarik untuk teman-teman lakukan buy on weakness karena dia masuk di area yang bagus untuk teman-teman perhatikan gitu. Nah, batasan resiko kita ada di bawah 151. Jadi kalau seandainya harganya turun di bawah 151, teman-teman wajib lakukan pembatasan resiko di saham SCMA. Nah, kalau kita entry memang ada sebesar 7,5% cukup gede ya. Jadi mungkin kalau seandainya teman-teman takut kehilangan barang atau ketinggalan momentum, teman-teman saran saya lakukan akumulasi, jangan masuk dalam satu fraksi harga. Semakin turun, semakin menarik. Base price kita di bawah 160. Jadi besok kalau seandainya SMA turun di bawah 160, manfaatkan momentumnya, teman-teman entry di SMA. Setidaknya base price itu ada di 151 sampai 158. Itu area terbaik untuk teman-teman mulai mengakumulasi saham SMA ya. Kita tarik channel trendline seperti ini. Kalau kita lihat channel trendline correction-nya, nah kita tarik seperti ini supaya kita tahu kemana dia akan bergerak, teman-teman. Nah, kita tarik seperti ini. Jadi kemungkinan besar setelah dia ada potensi rebound dari area hijau, dia akan kejar ke area ini. Jadi target kita ada di 185, teman-teman. Target kita ada di 185 untuk SMA. Jadi ada potensial gain sebesar 17% ya. Jadi cukup oke lah untuk teman-teman pertimbangkan entry di saham CMA gitu ya. Jadi tinggal teman-teman bagaimana caranya mengukur money management teman-teman. Oke, mungkin ini aja 5 saham yang bisa saya berikan rekomendasi kepada teman-teman semua. Semoga 5 saham yang kita review di video ini bisa menjadi sebuah manfaat yang positif untuk pertumbuhan portofolio teman-teman. Yang penting ingat, sebagus apapun trading plan kita, sebagus apapun metode kita, kalau teman-teman tidak menjalankannya dengan stop loss, itu adalah metode terburuk yang akan pernah teman-teman jalankan di dalam trading teman-teman. Jadi saran saya tetaplah konsistensi, disiplin, dan teman-teman jangan coba-coba trading tanpa cut loss. Sampai di sini aja videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.